Dari kecil, anak ini selalu disuruh nutupin perasaan sedihnya. Dia nggak boleh sedih, harus selalu tersenyum. Sampai pas dewasa, walau harus ngerayain ulang tahunnya sendirian, dia tetap tersenyum. Bahkan ngeliat pacarnya digodain cewek lain, dia tetap gak marah nih guys, tetap senyum. Walau cewek itu dihina-hina sama ibu pacarnya, dia juga tetap tersenyum. Sampai pacarnya nih kesel, karena cewek ini gak pernah ngungkapin perasaannya yang sebenarnya. Pas dia masuk rumah sakit aja, cewek ini gak bilang, karena dia gak mau jadi beban buat orang lain. Cowok ini jadi sedih, dia pengen cewek itu bisa bahagia, bukan terus-terusan ngasih senyum palsu. Bahkan saking palsunya, sekarang tangan dan kakinya ikut jadi kaku, jadi boneka. Sampai pacarnya akhirnya bilang kalau dia nerima cewek ini apa adanya. Dia boleh sedih, boleh marah, ungkapin aja perasaannya, gak perlu pura-pura bahagia. Dia juga ngeluarin cincin lamaran, dan akhirnya tangan cewek itu bisa balik lagi nih jadi tangan manusia. Dia udah nemuin orang yang tepat, dan sekarang cewek itu udah gak perlu ngasih senyum palsu lagi. Nenek ini jorok banget, di bus umum dia copot dong sepatunya, terus kakinya dia angkat-angkat. Penumpang lain jadi pada kebauan dan protes, tapi si nenek malah balik marah. Mereka dibilang anak muda yang gak sopan sama orang tua. Terus di taman, ini cucunya kebelet pengen buang air kecil. Si nenek nyuruh sembarangan aja dong tuh, disuruh di tanaman aja. Ketahuan sama petugas kebersihan, ditegur kan. Tapi lagi-lagi nenek ini gak peduli. Abis itu cucunya nih ngejatuhin segelas susu dari balkon atas. Orang yang kesiram ini kesel, dia panggil dong si nenek. Tapi si nenek gak mau ngaku, dia malah bilang itu bukan perbuatan cucunya. Terus guys, kebetulan di deket rumahnya lagi ada perbaikan jalan. Si nenek disuruh jalannya agak muter, tapi dia gak mau. Dia tetap lewat situ aja dong tuh. Dan tanpa dia sadari, di depannya ternyata ada lubang. Nenek ngeselin itu akhirnya kecemplung deh tuh. Cewek ini mager banget, kerjanya cuma rebahan aja di tempat tidur. Bahkan setelah makan dia males buang sampahnya, dibiarin berserakan aja di kasur. Udah diceramahin juga sama temen-temennya, tapi dia gak peduli. Nah suatu hari, pas baru bangun, di depannya udah ada seorang pelayan khusus. Pelayan itu bilang, mulai sekarang dia yang bakal ngelakuin semuanya untuk cewek ini. Dia cukup diem di kasur aja. Cewek mager itu seneng banget dong, kemana-mana aja dia digendong. Bahkan pelayan itu juga yang ngasilin uang. Cewek ini cukup diem aja. Waktu berlalu dan karena kelamaan diem doang, badan cewek ini sekarang jadi lemah dan penyakitan. Bahkan mau nafas aja sekarang dia ketergantungan selang oksigen. Cewek mager ini nyesel guys, sekarang dia mau bergerak tapi terlambat. Kakinya udah gak berfungsi saking kelamaan didiemin. Kena azab kan tuh, makanya jangan mager ya guys. Cewek ini punya channel mukbang guys yang suka makan banyak gitu. Tapi palsu, sebenarnya dia gak kuat makan banyak. Dia pura-pura aja bilang internetnya mati, padahal sengaja pas itu dia buang makanannya. Nah tetep aja, karena harus makan banyak, perut cewek ini jadi sakit. Akhirnya dia pergi ke dokter guys, terus dikasih obat khusus gitu. Tapi setelah minum obat itu, entah kenapa cewek ini jadi ngerasa lapar banget. Terus dia lanjut lagi kan nih, siaran mukbang makan mie. Supaya lebih kuat makannya, dia minum aja tuh obat tadi, semuanya diminum. Dan bener aja, dia langsung ngerasa lapar banget. Bahkan dia udah ngabisin semua mie, tapi masih ngerasa lapar. Dan ini gak wajar. Pas ngeliat anjing ini aja, dia jadi lapar. Dia makan dong tuh. Dan cewek ini masih belum puas. Dia bakal makan apapun yang muncul di depannya. Ada bu guru yang pilih kasih banget nih. Giliran anak orang kaya dia baik-baikin, dibolehin telat. Tapi kalau anak orang biasa, telat dikit aja langsung diomelin abis-abisan. Terus pas pembagian rapot, si anak orang kaya dia kasih ranking 1. Diam-diam dibenerin hasil ujiannya, tugas-tugasnya. Karena ibunya yang kaya bersedia bayar berapapun, asal anaknya yang jadi juara dan kelihatan pinter. Sementara anak yang miskin malah dibilang salah semua jawabannya. Dikasih ranking terakhir, walau sebenarnya anak itu rajin dan pinter. Terus sepulang sekolah, si bu guru diminta ngasih pelajaran tambahan untuk si anak orang kaya ini. Anaknya bingung kenapa dia diajarin sendiri, teman-temannya enggak. Ya soalnya ibunya kan udah ngasih uang yang banyak ke guru ini. Nah tapi tiba-tiba aja si guru matre kena azab guys. Dia yang gila uang, ketarik masuk dan terjebak di dalam uang itu untuk selamanya. Bocil ini bandel banget, dia ngerebut handphone kakaknya, digigit dong. Udah gitu dibelain pula sama ibunya. Si kakak disuruh ngalah sama adiknya yang masih kecil. Terus bocil nakal ini nembakin air ke seorang pria yang lewat.
Lagi-lagi ibunya ngebelain, pria itu disuruh maklum, namanya juga anak-anak. Di supermarket dia juga bandel banget guys. Anak itu ngedorong keranjang belanjaannya, ditabrakin ke orang-orang, bahkan sampai kena ke seorang wanita yang lagi hamil. Tapi si ibu tetap aja bilang anaknya nggak salah, wajar lah dia kan masih kecil. Terus bocil bandel itu lari lagi dan ngumpet di antara tumpukan boneka. Ibunya ngejar dan nyariin, tapi ya nggak ketemu. Ternyata di situ ada boneka beruang besar yang sebenarnya pengen punya anak guys. Si bocil nakal itu diambil dan dia berubah deh tuh jadi anaknya si boneka beruang itu. Bapak tua ini nyebelin banget. Di kereta dia main langsung duduk aja dong di pangkuan wanita yang lagi hamil. Padahal seharusnya wanita itu boleh duduk. Tapi menurut kakek ini tetap aja orang yang udah tua lebih berhak. Bangku itu dia rebut. Ternyata dia pura-pura lemah guys. Sebenarnya tangannya tuh gak apa-apa. Perban ini palsu. Terus bapak tua ini sengaja dong pura-pura kesenggol motor. Padahal sebenarnya dia gak kenapa-napa. Tapi tetap minta uang ganti rugi. Udah gitu dia ke supermarket dan main langsung nyomot buah-buahan dong. Padahal itu kan dagangan. Terus pas ditegur kakek ini malah ngambil cemilan lagi. Dia bawa pulang tanpa dibayar. Tapi sesampainya di rumah, entah kenapa perban palsu itu nggak bisa dibuka. Bahkan perban itu ngelilit seluruh tubuhnya. Dan bapak tua itu kena azab nih guys. Setelah terlilit perban, dia menghilang entah kemana. Dari kecil anak ini selalu nemenin ibunya ke ATM untuk ngambil uang yang ayahnya kirim. Sementara si ayah sibuk kerja nyari uang untuk anak dan istrinya ini. Karena ibunya selalu bilang itu uang dari ayahnya, anak ini jadi ngira si ayah ada di balik mesin ATM itu. Dia juga sedih ngeliat teman-temannya yang bisa main sama ayah mereka. Dia jadi berhayal si ayah pulang. Tapi di bayangannya wujud si ayah yang mesin ATM ini. Mereka main ayunan bareng, main sepeda. Dia ngegambar keluarganya dan si ayah ATM juga nemenin dia terus sampai tertidur. Tapi pas kebangun ya itu semua cuma mimpi. Anak ini sedih, dia langsung pergi ke tempat mesin ATM. Dia kangen dan berharap ayahnya cepat pulang. Sementara di tempat lain, si ayah yang sibuk kerja lagi mau ngirim uang untuk anak dan istrinya. Tapi dia juga kepikiran, dia rindu sama keluarganya. Sampai akhirnya si ayah mutusin pulang nih guys. Anak itu jadi bisa ngerasain deh kumpul bareng ibu dan ayahnya beneran, yang ternyata bukan mesin ATM. Cewek ini punya sahabat yang cantik banget. Kemana-mana mereka selalu bareng. Tapi jadi omongan orang-orang, dibilang si cantik dan si buruk rupa. Bahkan dia udah kesenengan kan nih, karena ada cowok yang manggil. Tapi cowok itu ternyata cuma minta dikenalin sama sahabatnya yang cantik. Si cewek cantik selalu dapet tempat, sementara dia selalu tersingkir. Cewek ini jadi iri. Terus dia kan satu kamar asrama bareng sahabatnya itu. Dia berantakin aja tuh baju-bajunya. Dia sempat emosi, tapi gak lama dia rapihin lagi nih guys, karena dia sadar seharusnya dia gak iri sama sahabatnya sendiri. Walau gak secantik sahabatnya, tapi dia juga punya kelebihan. Dia pintar, suaranya bagus. Dan sebenarnya hidup cewek yang cantik itu juga gak sempurna. Dia bahkan selalu dimarahin abis-abisan sama ibunya, cuma karena nilainya kurang. Karena si ibu selalu nuntut cewek ini harus tampil sempurna. Setelah sempat ngeberantakin baju sahabatnya, cewek ini ngerasa bersalah. Dan dia udah nyiapin hadiah baju baru yang cantik. Dia udah bisa nerima dirinya, lebih bersyukur dan gak ngebanding-bandingin sama orang lain lagi. Romantis banget. Tiap hari kakek ini selalu ngejagain si nenek yang terbaring sakit. Nah pas udah sehat, si nenek ngajak jalan ke mall. Ada-ada aja dong, dia pengen keliling naik mobil-mobilan. Karena cinta sama si nenek, pastinya permintaan itu dikabulin nih sama si kakek. Tapi gak lama, kondisi kesehatan si nenek kembali memburuk. Si kakek mau nyamperin ke ruangannya, tapi lift di rumah sakit itu lagi rusak. Terpaksa ini si kakek sampai bela-belain naik tangga darurat. Walau ruangannya nenek ternyata jauh ada di atas. Kakek tua yang lemah ini benar-benar berusaha sekuat tenaga. Tapi sesampainya di atas, si kakek harus terima kenyataan. Karena ternyata si nenek yang dia cintai ini udah ninggalin dia lebih dulu. Bocil ini kerjanya main game mulu. Ibunya sampai marah. Dia nggak bisa dikasih tahu. Pokoknya dia mau main. Ayahnya ngebelain, terus dia dibawa ke tempat spesial. Ternyata anak ini dimasukin ke sekolah yang khusus main game. Sekarang dia nggak perlu belajar, cukup push rank aja. Tiap hari anak ini harus bangun pagi, bukan buat belajar, tapi disuruh main game. Dia dan teman-temannya harus naik level, nggak boleh males. Sampai malam juga tetap harus main. Nah suatu hari anak ini bosen main game. Dia kangen belajar. Ketahuan dong sama ibunya. Dia diomelin abis-abisan. Si bocil gak boleh belajar. Dia harus main game. Terus dia udah seneng nih karena berhasil naik level. Tapi kata gurunya belum cukup. Dia harus push rank terus. Si bocil nyerah guys. Udah kagak sanggup. Ternyata itu semua cuma mimpi. Tetep aja si bocil kapok guys. Dia mau belajar biasa aja. Udah gak mau main game lagi.